Nah, sekarang di khutbah nomor 73, judulnya Uskutu ma sakattu ankum. Ya. Diamlah kalian Hmm. apa yang aku eh, diam dari kalian. Maksudnya jangan membicarakan urusan agama yang itu tidak ada, ya, tidak dibicarakan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Hmm. Jadi di dalam Islam itu begini, ada urusan-urusan yang diperintahkan, ada yang dilarang, ada yang itu tidak dibahas. Nah, yang tidak dibahas jangan ditanyakan. Yang tidak dibahas jangan ditentukan hukumnya. Maksudnya jangan ditentukan hukumnya tuh ya kembali pada eh, pada asal, ya. Kembali pada asal. Kalau misalnya eh, apa hukumnya peringatan Isra Mi'raj misalnya, ya itu kan eh, tidak ada itu bahasan tuh dalam kitab tuh. Ya, maksudnya di Quran, di hadis tuh nggak ada tuh peringatan Isra Mi'raj tuh. Ya, jadi itu satu hal yang syariat asalnya diamkan. Ya, tidak, memang tidak ada. Ya. Jadi hal-hal yang tidak ada itu asalnya jangan ditanyakan apa hukumnya. Tuh asalnya tuh. Ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu yang ditanyakan. Hal-hal yang berkaitan dengan syariah itu yang ditanyakan. Baik, sekarang peringatan Isra Mi'raj. Apakah ada kaitannya dengan akidah? Isra Mi'rajnya berkaitan dengan akidah. Kita yakin apa tidak kalau ada Isra Mi'raj? Peringatannya tidak berkaitan. Tidak ada kaitan dengan akidah. Ya. Maksudnya tidak ada kaitan, orang mau memperingati itu tidak bertentangan dengan akidah. Mau tidak memperingati tidak bertentangan dengan akidah. Hukum asal tuh. Ya dia peringati, ya. Ada bertentangan dengan akidah dan dengan memperingati Isra Mi'raj misalnya uh, seorang menjadi kafir misalnya karena menyembah selain Allah, nggak ada kan? Ya, ya. Dengan tidak memperingati seorang menjadi kafir misalnya bertentangan dengan akidah, nggak ada kan? Tuh, yang ada kaitannya dengan akidah itu bahwa meyakini adanya Isra Mi'raj itu, bahwa Isra Mi'raj itu benar, itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Peringatannya tidak berkaitan. Ya. Memperingati atau tidak memperingati tidak mengganggu akidah. Apa ini ada kaitannya dengan fikih? Enggak, ya enggak ada. Enggak ada kaitannya dengan fikih sama sekali. Ada kaitannya dengan syariah? Enggak ada kaitannya dengan syariah sama sekali. Memperingatinya tuh
Tidak ada syariat, nggak ada kaitannya dengan fikih, dengan syariat. Jadi kaitannya dengan apa? Ya dilihat saja kontennya. Kalau ceramah, Ustaz. Ini takutnya baterainya habis. Nah, kita tunggu ya, Bapak Ibu ya. Iya, iya, siap, Ya, siap. siap Bu Nini. Pun ini. Ada aku enggak mandi. Oh, tapi enggak mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Kok sunyi ya? Ustadznya mentah, Bu. Oh, Ustadznya Raib. Gaib. Takutnya ini apa kuotanya habis. Bisa beli online. Hmm. sampai mana tadi ya? Sampai lupa saya jadinya. Baterai habis Ustaz atau kuota habis? Baterai. Baterai. Sampai jangan bertanya pada hal-hal yang itu Ustadz, yang tidak ada hukumnya apa. Iya, tadi kan saya sudah bicara tentang Isra Mi'raj kan, contoh kan? Iya, Iya enggak? artinya tidak Jadi memperlihatkan. tentang Isra Mi'raj itu meyakini Isra Mi'rajnya itu berkaitan dengan akidah. Ya harus yakin, gitu ya.
Tapi peringatannya sendiri tidak ada kaitan dengan akidah, tidak ada kaitan dengan syariat. Tidak ada kaitannya dengan fikih itu. Fikih itu untuk sholat, zakat, itu urusan fikih. Peringatan nggak ada kaitannya itu. Ada kaitannya dengan akidah? Nggak ada. Orang mau memperingati, tidak memperingati nggak masalah. Ya, asalnya tuh. Tapi ceramahnya, ya kalau ceramah itu urusan budaya. Maksudnya urusan budaya itu urusan menyampaikan pelajaran. Urusan menyampaikan pelajaran itu adalah urusan cara. Bagaimana caranya menyampaikan pelajaran. Ada dengan ceramah, ada kita pakai Zoom, ada oh ini dibikin semester 1, semester 2, semester 3. Nggak ada kaitannya dengan syariah itu. Ustaz, Ustaz. Kaku lagi tuh. Iya, Ustadz ada di mana? iya, Di kamu Subang ya? Ini lagi di Indramayu. Di Indramayu. Di Indramayu. Ustaz, ya. Pakai HP, Ustadz. baterainya Oke. nggak bisa dibilang nggak kuat kali baterai. Mm-mm. Ustaz. Mhm. Iya, ini mental lagi. Halo. Ya, Ustaz. Jadi kontennya ya macam Isra Mi'raj itu apa kontennya? Ceramah gitu. Kalau ceramah itu cara menyampaikan pelajaran. Ya, cara menyampaikan pelajaran itu nggak ada kaitannya dengan akidah, dengan syariah, nggak ada kaitan sama sekali. Ya, itu kaitannya dengan budaya, dengan bagaimana orang berkreasi. Tuh, nanti dilihat kalau di dalam kontennya itu isinya itu bertentangan dengan syariah, itu baru. Ya, oh ini dalam peringatannya ada dangdutan. Ya, namanya bukan peringatan itu berbuat maksiat. Tuh, apa itu jadi bid'ah? Ya tidak bid'ah. Itu haram. Ya, itu haram. Oh, dalam peringatan itu ada puja-puja keris, misalnya terus dipuji-puji di itu apakah itu bid'ah? Ya bukan bid'ah lah. Itu jelas syirik itu. Apa bedanya bid'ah dengan syirik? Ini sudah ada hukumnya jelas. Ya. Bid'ah itu bukan hukum itu. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ya. Bid'ah itu objek hukum. Bid'ah itu objek hukum. Ya, entah dari sisi bahasa atau dari sisi syariat. Tuh, makanya mesti kita harus pilah ya ini masuknya kemana ya supaya tidak menghukumi sesuatu yang eh, tidak dalam ranah hukum, dalam ranah hukum yang kita masukkan, misal tadi ya. Oh ini bertentangan dengan syariah, syariah yang mana? Ya, yang mana syariah? Syariah kan peraturan. Ya, itu ya. Jadi apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bicarakan, Rasul diam, kita harus diam juga, gitu. Ya, jadi di syariat itu tidak semua ada tertulis hukumnya. Kenapa? Karena hukum yang tertulis itu terbatas. Ya, hukum yang tertulis itu terbatas. Sedangkan kejadian-kejadiannya tidak terbatas. Terus saja.
Ya, ada saja bermunculan. Nah, sekarang misalnya dalam satu daerah itu kalau musim kalau hari raya kurban, daerah-daerah miskin, mereka butuh butuh daging ya. Tuh. Tapi kalau dikasih daging kambing, mereka tidak mau makan, tidak makan daging kambing. Dikasih daging sapi, tidak makan daging sapi. Ya, bukan karena tidak makan daging mereka. Tuh. Makanya apa? Makanya daging ayam. Begitu. Ada seperti itu ada. Jadi bagaimana nih? Ya untuk daerah seperti itu. Ya pasti ada dua ya. Pertama adalah adaptasi fikih. Fikihnya harus beradaptasi. Kita mau menjalankan korban ya di tempat yang tidak doyan daging sapi, daging kambing. Ya, mau jalankan nih korban. Mereka doyannya itu ayam. Nah, ini namanya fikih baru. Bukan tidak ada kaitannya dengan fikih, ada kaitannya dengan fikih. Ya, sesuatu muncul baru, ada kaitannya dengan fikih, ada. Ini tentang fikih korban. Boleh nggak korban dengan ayam? Soalnya kalau kambing mereka tidak makan. Tuh, ya. Tapi kalau misalnya peringatan Isra Mi'raj, ada nggak kaitannya dengan fikih? Nggak ada. Nggak ada kita bahas itu. Sama sekali nggak ada kaitannya. Ya. Nah, yang sama sekali tidak ada kaitannya, itu artinya syariat diam. Kita harus diam juga. Tapi kalau korban, syariat ada aturannya. Ya, kambing, onta, sapi, kerbau. Nah, bagaimana sekarang muncul ayam? Boleh tidak? Bukan tidak ada uang. Masyarakatnya miskin tapi tidak doyan. Daging sapi, daging kambing. Tuh, bagaimana coba? Muncul tuh akhirnya namanya qiyas. Macam misalnya zakat fitri itu mesti kurma atau gandum. Bagaimana ya kita ini di daerah yang tidak ada kurma, nggak ada gandum, nggak zakat gitu. Ya, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syariat. Ya, tidak berkaitan dengan akidah, berkaitannya dengan syariat. Bidangnya tuh, bidangnya bidang fikih, bukan bidangnya akidah atau tauhid, bukan. Bidangnya bidang fikih. Apa fikih ada kaitannya dengan tauhid? Tauhid ya ada, tapi ini kaitan disiplinnya disiplin fikih. Begitu ya. Jadi muncul namanya qiyas. Oh, ini kurma bisa jadi bahan makanan pokok awet ya menguatkan. Oh, ini gandum ya awet bahan makanan pokok menguatkan. Oh, ini ya beras punya sifat yang sama, makanan pokok. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenal namanya beras, nggak ada dikenal itu. Ya, muncul lagi, ya muncul lagi. Bagaimana kalau zakat fitrinya itu berupa uang, ya seharga zakat fitri? Ada pro kontra, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kalau orang bermazhab Syafi'i tidak akan zakat fitrah dengan duit, kayak gitu ya. Jadi zakat fitrahnya pakai apa ya? Pakai pakai beras, gitu. Ya, nah itu yang hari ini kita diajak bicara tentang uskutu masakatu
ankum. Ya, diamlah kalian apa yang aku diam, yang aku tidak bicarakan terhadap kalian. Gitu ya. Bagaimana itu? Hadisnya mengatakan apa? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. An Anasin qala. Dari Anas. Qala ia mengatakan kharaja Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa huwa ghadban. Sedang dia marah. Fa khataban nas. Lalu beliau mengkhutbahi manusia. Berkhutbah kepada masyarakat. Faqala lalu beliau mengatakan, La tas'aluni. Janganlah kalian bertanya kepadaku. Nah, bukan. La tas'aluni. Tidaklah kalian bertanya kepadaku an syai'in tentang sesuatu. Al-yawma pada hari ini illa akhbartukum bihi. Kecuali pasti akan aku beritakan tentang yang kalian tanyakan itu. Wa nahnu nara anna Jibril ma'ahu. Dan kita melihat, kata Anas ya, atau soal kita seperti melihat, ya, anna Jibril ma'ahu, bahwa Jibril sedang bersama dia, sedang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebiasaannya kalau Rasul ngomong begitu berarti ada Jibril. Faqama ilaihi rajulun min Quraisyin. Lalu berdirilah kepadanya seorang lelaki dari Quraisy. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati ana am finnar. Apakah di surga saya ini bakalnya atau di neraka? Qala fil jannah. Rasul mengatakan di surga. Tsumma qama ilaihi akharu. Kemudian berdiri lagi kepada Rasulullah orang yang lainnya. Faqala, lalu beliau ia katakan, afil jannati ana am finnar. Apakah di surga saya ini apa di neraka bakalnya? Faqala finnar. Rasul katakan di neraka. Aduh, ya serius sekali ini. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uskutu, diamlah kalian. Masakattu ankum, apa yang aku diam terhadap kalian. Ya, sesuatu yang aku tidak bahas, kalian diam, jangan kalian bahas. Falaula alla tudafi'u li falaula alla tadafa'u la akhbartukum bimil'ikum min ahlin nar. Ya, andaikan tidak karena untuk menghindari agar kalian tidak tadafu, itu artinya tidak maju semuanya bertanya, la akhbartukum bimil'ikum min ahlin nar. Pasti aku sudah beritakan kepada kalian, ya, sebanyak kalian ini siapa yang ahlun nar. Ya, hatta ta'rifuhum 'indal mauti, sehingga kalian melihat mereka ketika hendak mati. Jadi ini orang bakalnya masuk surga, masuk neraka, itu hitungannya di akhir. Waktu mau mati seperti apa? Wah, sholat, zakat, waktu mau meninggal, dia melacur dulu misalnya. Akhir hayatnya, bisa terjadi, bisa aja. Ya.
Lau umirtu an af'ala la fa'altu. Andaikan saya diperintah untuk menjelaskan siapa di antara kalian yang bakalnya husnul khotimah, bakalnya su'ul khotimah, pasti aku akan kerjakan. Andaikan diperintah, itu artinya Rasul tidak diperintah. Ya. Faqala Umaru, lalu berkatalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, in kunna hadithi ahdin bijahiliyatin. Sesungguhnya kita ini semuanya belum lama dalam keadaan jahiliyah. Kita ini semuanya asalnya orang-orang jahiliyah semua. Ya, belum lama kita masuk Islam ini. Fala tubdi alaina sawatina. Maka janganlah kau perlihatkan kepada kita ya, aib-aib kita, celak-celak kita. Fa'fu afallahu anka. Maafkanlah. Semoga Allah memaafkanmu. Jadi, apa ini inti dari khutbah ini? Ya, pertama, ini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyimpan permasalahan kecuali permasalahan itu diberitahukan kepada sahabat-sahabatnya. Satu hal yang sangat lumrah dan biasa jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sesuatu yang harus diluruskan. Ada permasalahan misalnya, ini Islam ini, seperti itu. Sesuatu yang apabila berketerusan itu akan menimbulkan keraguan di hati orang-orang yang mendengarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diam. Ya, beliau akan bicara, beliau akan lakukan klarifikasi ya tentang agama yang dibawanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini dicontohkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi. Apa yang kalian akan tanyakan kepada saya, pasti saya akan kasih tahu jawabannya seperti apa. Pasti saya akan beritakan tentang yang kalian tanyakan. Nah, kenapa Anas mengatakan wa nahnu nara anna Jibril ma'ah? Kami melihat bahwa Jibril bersama dia. Ya, artinya sahabat-sahabat tahu kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, pertanyaan kalian apa saja pasti akan aku jawab. Itu berarti sedang ada Jibril di sampingnya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk ditanya tentang yang gaib sekalipun. Ya, Rasul tahu yang gaib nggak tahu. Rasul tidak tahu yang gaib. Nah, kalau Rasul bicara tentang yang gaib itu wahyu. Wahyunya dihantarkan melalui Jibril. Ya, maka Allah mengatakan apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui yang gaib. Maka yang gaib itu Allah tidak tampakkan kepada siapapun. Jadi kalau orang mengerti yang gaib, tahu yang gaib, oh ini begini, itu sudah mengingkari ayat ini. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man idda'a ilmal ghaibi faqad kafara. Siapa yang mengklaim mengetahui yang gaib, maka sungguh ia telah kafir bima unzila ala Muhammadin, terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, tuh. Ya, orang-orang yang mengklaim mengetahui yang gaib ini banyak lagunya. Banyak lagunya. Banyak hal-hal yang muncul akibat klaim yang tidak benar. Ya, macam, oh itu batu bisa bicara.
ngomongnya begini, itu orang gila itu. Itu bohong saja itu. Tapi dipercaya itu. Dibikin supaya itu klop dan dipercaya. Jadi masyarakatnya nggak pintar-pintar. Ziarah kubur pengen dapat batu merah delima. Ya, ziarah kubur pengen dapat keris. Apa manfaatnya merah delima itu? Keris itu apa manfaatnya? Dibuang saja juga nggak apa-apa, cuma besi aja. Nggak punya kekuatan apapun. Oh, ada kekuatan gaib, berarti syirik. Dari mana dia tahu kalau itu ada kekuatan gaib? Ya, gitu. Ya. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang gaib, itu berarti wahyu. Kenapa Allah mengatakan fala yuzhiru ala ghaibihi ahada? Yang gaib itu Allah tidak berikan kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali rasul yang Allah ridai. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, karena di hadapan Rasul, di belakang Rasul itu ada malaikat yang memantau, selalu melihat. Ya, jadi itu bagian dari wahyu. Tuh, maka Anas bin Malik mengatakan wa nahnu nara anna Jibril ma. Dan kita melihat Jibril bersama dia, bukan melihat dengan mata kepala begitu, artinya paham. Kalau saat itu Rasul bersama Jibril. Ditanya siapa yang jawab? Yang jawab Jibril. Nabi Muhammad menyampaikan jawabannya. Ya. Tuh, maka di antara pertanyaannya adalah apakah saya ini masuk surga apa neraka? Orang Quraisy. Rasul kata kamu surga. Kenapa itu? Dikasih tahu oleh Jibril. Sampai akhir hayatnya beriman dia. Nah, berdiri lagi orang tanya dengan pertanyaan yang sama. Rasul katakan kamu di neraka. Tuh. Sangat menakutkan sekali kan? Dan itu pasti itu. Tidak ada bercanda Rasul untuk hal ini. Dari mana Rasul tahu? Dari dirinya enggak? Ya tidak. Dari Jibril. Jibril dari siapa? Ya dari Allah Subhanahu wa taala, itu wahyu. Itu wahyu, ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masyarakat kalau saya diam tidak bicarakan itu kalian diam. Ya, tentang kamu bakalnya masuk surga, bakalnya masuk neraka itu nggak ada. Adanya secara umum orang beriman beramal soleh surga, orang kafir neraka, orang jahat kalau tidak diampuni oleh Allah ya akan dibersihkan dulu di neraka. Orang beriman pasti masuk surga, itu yang ada itu. Bahwa orang per orang bakalnya masuk surga, masuk neraka, ya tidak. Nah, yang ini syariat diam, ya kita jangan bahas. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, andaikan bukan untuk menghindari semua maju bertanya, saya akan jelaskan kepada kalian semua siapa-siapa orang-orang di antara kalian atau mereka-mereka yang bakalnya masuk neraka. Ya. Sehingga kalian akan tahu nanti akhir hayatnya seperti apa. Ini yang paling menakutkan. Ya. Ibu bisa bayangkan sahabat itu. Temu Rasul. Ya, dia tanya, lalu Rasul jawab neraka. Tuh. Kenapa? Ada orang yang akhir hayatnya kafir. Murtad dia. Ada seorang ya yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang ini hebat, dahsyat sekali kalau perang, dibikin kocar-kacir semua orang kafir. Nah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tapi saya melihat dia bakal masuk neraka. Jadi diikuti saat perang itu. Ya, pengen tahu seperti apa, kenapa kok Rasul katakan masuk neraka? Ternyata dia akhirnya bunuh diri. Ya, begitu jatuh karena pedang, dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Ya.
bunuh dirinya itu tanda dia tidak sabar, tidak menerima keputusan Allah, takdir dari Allah. Ya. Dan dia melakukan aksi perangnya itu untuk dipuji. Ya. Dan itu yang membatalkan amalan itu. Ya, yang membatalkan amalan. Tuh. Jadi di akhir hayatnya itulah manusia akan terlihat bakalnya masuk surga atau masuk neraka. Oh, ini habis sholat dia wafat. Ya udah. Ya, tanda itu. Oh, ini dia mati lagi nenggak. Lagi matinya dia lagi narkobaan misalnya, lagi sakau. Ya, jelas itu. Ya. Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan ini ya, bahwa apa yang dia katakan tentang urusan yang gaib itu bukan pengetahuannya, tapi itu adalah wahyu. Bagaimana kita tahu? Beliau mengatakan, "Lau umirtu an af'ala la fa'altu." Andaikan aku diperintah untuk menerangkan siapa-siapa kalian-kalian ini yang bakalnya masuk surga, bakalnya masuk neraka, yang banyak. Satu masjid penuh nih. Andaikan saya diperintah untuk menjelaskan, kamu surga, kamu surga, kamu neraka, saya akan jelaskan itu. Ya. Dan kalian akan tahu di akhir hayatnya orang ini bakalnya masuk surga, bakalnya masuk neraka. Makanya orang yang hari ini berbuat baik, belum tentu di akhir hayatnya. Hari ini jahat, belum tentu di akhir hayatnya. Ya, di akhir hayat. Orang ya kehidupannya gagal. Oh, gagal terus. Belum tentu di akhirnya. Ya. Orang yang sukses, belum tentu di akhirnya. Lihat tuh. Oh, jadi hitungannya adalah hitungan di akhir. Makanya kita harus banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah bersombong dengan amalan kita. Ya, kita harus terus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus apa yang Umar katakan, ya Rasulullah, kita ini kan baru saja masuk Islam, belum lama kita jahiliyah. Pasti kan banyak ya perbuatan-perbuatan kita yang nggak benar. Yang riba, yang zina, yang menghina orang lain dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, tolong jangan itu dibuka. Ya, maafkan. Maafkan kita, semoga Allah memaafkan kamu. Ya. Kenapa Umar mengatakan demikian? Karena Umar percaya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan seperti itu, apa saja yang akan ditanyakan, andaikan ya diperintah untuk menjawabnya, pasti Rasul jawab semua. Sesuatu yang dulu zaman jahiliyah perbuatannya seperti apa masing-masing orang tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari Jibril alaihissalam. Maksudnya tahunya setelah dikasih tahu oleh Jibril. Ya, baik. Jadi ini sekaligus menegaskan bahwa Rasul adalah utusan Allah. Pengetahuannya yang tentang urusan-urusan gaib itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang syariat tidak bahas, jangan dibahas. Ya, jangan dibahas. Jadi bagaimana ini? Sekarang kan muncul ya hukum-hukum, hal-hal yang baru. Ya, nanti itu berlaku namanya qiyas. Makanya dicek. Ini urusan ini masuk dalam kategori akidah atau dalam kategori ibadah.
atau dalam kategori wawasan atau budaya. Oh, kok masuk budaya dibikin repot? Enggak. Budaya itu banyak, pakaian budaya. Apakah pakaian ini Islami? Ini orang kafir bisa pakai, ini urusan budaya. Urusan budaya. Ya, itu urusan budaya sama sekali. Tentang urusan-urusan berkenaan dengan militer, berkenaan dengan ilmu kedokteran, itu urusan budaya. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan sampai khutbah ke-73. Besok insya Allah 74 Ustaz. khutbah ke-74. Jangan judul. Judulnya Anjuran Bersyukur. Oke, Ustaz. Baik. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Monggo. Kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Boleh tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, kan jika ada seseorang yang ketika masuk ruangan kosong atau yang banyak patungnya kan suka ada rasa kurang nyaman atau bilangnya merinding gitu. Apa itu termasuk dia tahu yang gaib atau memang dari pikirannya saja itu jadi dia merasa begitu Ustadz? Sebenarnya kan tidak boleh gitu ya. Ya, itu aja Ustadz. Ya, Terima kasih. ya begini ya. Seorang ya, misalnya masuk di rumah yang bahasa serem lah. kitanya angker, Iya, iya angker katanya. serem. Nah, ini apa namanya, rumah ya angker. Kalau masuk di situ tiba-tiba saja ada batu yang dilempar, nggak ada orang pada. Ya, ya, jadilah itu sesuatu yang campur antara gaib dan tidak gaib kan? Ya, mana yang gaibnya tidak kelihatan yang melempar. Ya, tiba-tiba lampu mati semua. Ya, itu kan sangat mengerikan ya. Jadi bukan dia tahu yang gaib, itu dialami oleh dia kan? Memang mengalami gitu ya Ustaz ya. Ya, dia dialami oleh dia, bukan dia tahu yang gaib. Ya, dia mengalami. Ada satu rumah ya, rumah itu tidak berpenghuni karena yang punya rumah itu meninggalkan rumah itu. Ya, keluarganya meninggalkannya. Asalnya kepala keluarganya itu tukang sihir. Ya, ditangkap terus dihukumnya kan dibunuh. Nah, keluarganya takut sendiri di rumah itu. Karena sangat kentara sekali bagaimana jin-jin itu mengganggu setelah orang tadi ya, tukang sihir tadi ditangkap. Semacam kalau dia dari luar masuk, itu pintu itu dibanting, bol semua pintu itu. Itu kan pasti menakutkan sekali kan? Iya, ya. Iya Ustaz. Nah, ada beberapa. Ya. Pertama, takutnya itu satu hal yang wajar. Ya, karena di depan mata begitu. Ya. Yang kedua tentang yang dialami itu bukan murni urusan yang gaib, itu dia rasakan, dia lihat. Ya. Kalau dia katakan ada jin, ya itu nyata. Nyata dari itunya ya.
Terus yang ketiga, bagaimana semestinya? Ya, semestinya kalau seperti itu, ya diwiridi, diruqyah. Ya, rumah itu bagaimana bisa bersih, jin bisa keluar. Ya, ada caranya, ada. Tidak bisa sendiri, ya bareng-bareng sama kawan-kawan. Ya, yang ini baca, misalnya ya, surah As-Saffat, yang ini baca ayat kursi, yang ini baca surah Al-Baqarah. Keluar mereka. Ya, jangan sendirian kalau tidak cukup kuat. Iya, Begitu ya. iya, Nah, sekarang ya, em, orang terkadang ini ya, terkadang takut tanpa sebab. Lewat kuburan di malam hari, mobil digas sekencang-kencangnya, saking takutnya. Ya, itu takut yang tidak berdasar. Itu takut yang tidak berdasar. Oh, soalnya ada setan, berarti dia mengetahui yang gaib. Itu klaim yang tidak benar. Ya, klaim yang tidak benar. Bukan mestinya di kuburan itu, lewat kuburan mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar, begitu nggak? Jangan malah ketakutan. Itu sih mestinya dari sikap ya. Oh, ada jinnya ya, pasti di rumah saya saja ada jin, ya pasti ada lah. Ya, pasti ada. Dari mana tahu? Ya, dari banyak teks. Ya, misal kita masuk kamar mandi, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya kan? Iya, Ustaz. Itu kan doa yang sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa jin itu ada di situ. Ya kan? Jin Iya, laki, iya. jin perempuan. Ya enggak? Jadi kita ngomong begitu, apakah tahu yang gaib? Bukan. Ini informasi dari wahyu. Itu yang sering saya katakan, kalau urusan yang gaib, itu sandarannya, rujukannya cuma satu, ya wahyu saja. Ya, oh ini saya merasa di sini ada merinding gitu. Itu namanya perasaan dia. Ya, terkadang nggak ada apa-apa, tapi merinding karena ketakutannya aja. Iya, iya. Nah, misalnya si Yusuf, Yusuf suruh ke dapur naruh piring, piringnya dilempar gitu, saking takutnya. Gara-garanya apa? Gara-garanya suka nonton film horor. Gara-garanya coba anak kecil nonton film kartun horor, suruh taruh ini apa, piring kotor nih, taruh di cucian piring gitu. Dilempar, ya pecah. Saking takutnya. Ya, bukan dia tahu yang gaib, karena dia takut aja. Perasaan. Lewat, iya perasaan aja. Dia lewat terus lari. Kenapa? Ada kuntilanak gitu. Padahal cuma daun pisang saja kena angin karena gelap. Kira itu. Masya Allah. Iya. Ya, gitu. Kalau rasa takutnya Begitu deh, Bu. Iya, iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khairan kasiron. Baik. Ibu-ibu sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah sehat Pak. Ustaz Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah ini. Kumis masih tumbuh, berarti kan sehat. Alhamdulillah. Kalau sudah rontok nggak sehat ya Ustaz? Rambut sudah rontok nih. Ban nunggu juga sehat itu. Nanda kan udah tua. Alhamdulillah. Kalau saya tanya sama ibu saya gimana sehat, alhamdulillah sehat. Tapi ada yang nggak sehat apanya? Kantong. Kantongnya nggak sehat. Orang tua kalau bercanda.
Itu ibunya tuh Ustadz yang di belakang lewat. Ibunya bukan? Adik, Adik, adik adik, Oh, yang perempuan. adik Ustadz. adik. Bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi. Pak Ustadz mau tanya, tapi ini nggak tahu tuh udah ditanya atau belum. Mengenai Isra Mi'raj itu eh, jasadnya sama ruhnya berisra Mi'raj atau ruhnya saja ya Pak Ustadz? Ada nggak yang hadis-hadis yang mengatakan bahwa itu tuh jasad sama ruhnya atau itu hanya ruhnya gitu, Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz. Ya, kan ada ayatnya kan? Ada ayatnya kan di surah Al-Isra ayat 1 kan? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Kalau sudah mengatakan subhanallah itu artinya apa? Allah itu bersih dari sifat yang kurang, dari sifat yang buruk, dari sifat yang tidak pantas untuk Allah. Allah itu dahsyat. Ya. Maha suci alladzi asra. Allah yang telah memperjalankan di waktu malam. Yang mengisrakan bi'abdihi hambanya. Kata abd itu roh apa jasad dan roh. Hamba. Ya kalau saya mengatakan ya Allah ampunilah hambamu. Itu maksudnya rohnya saja apa roh dan jasadnya? Roh dan jasad maksudnya. Udah terjawab ya. Surah Isra ayat 1 mengatakan bi'abdihi. Berarti roh dan jasad. Itu dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Tuh. Ya, kalau dari sisi teksnya, ini sudut teks ya. Teksnya jelas dari Qur'annya, kuat sekali. Bukan Rasulullah. Oh, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan seperti Rasulullah. Ya. Rasulullah seorang bisa Isra, bisa Mi'raj. Memperjalankan. Itu bukan Rasulullah punya kekuatan, itu Allah perjalankan, Allah yang memperjalankannya. Bukan Rasulnya hebat, enggak, Allah. Ya, jangan salah bikin kata-kata. Bukan Rasul itu bisa naik ke langit begitu ya, enggak. Allah yang memperjalankannya. Manusia untuk bisa ke langit pertama saja butuh belasan miliar tahun cahaya. Ini cuma semalam. Satu hal yang tidak mungkin. Nggak bisa Tapi semalam. kalau Allah apa yang tidak mungkin, kecil aja bagi Allah, gampang. Ya. Jadi usaha-usaha untuk mengilmiahkan Isra Mi'raj pasti akan gagal. Oh, ini dikonvert dulu Rasulnya, nggak pakai konvert. Dikonvert ke alam gaib apa segala, sekira-kira dia tidak hancur dengan tekanan udara di ruang angkasa dan seterusnya. Nggak ada begitu. Ya, itu sama sekali itu Allah punya urusan. Ya, apalagi kalau sudah dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu sebagian malam aja, bukan satu malam, sebagian malam aja. Lailan. Nah, itu ya. Oke, Bu Rida. Barakallahu Ya, fikum, hadisnya Pak banyak. Ustadz. Kalau mau hadisnya banyak, banyak. Oh, banyak ya. Ya. Tapi hanya Nah, dengan kalau cuma sekedar ruhnya saja, ya tidak akan ada orang kafir yang ingkar ya. Ya cuma mimpi. Semua juga bisa. Hanya dengan satu ayat aja sudah terjawab sebenarnya ya Pak Ustadz dengan Ya. itu. Ya.
Isra ya satu. Barakallahu fikum Pak Ustadz, jazakallah khairan. Baik. أنت ماذا تأكل في الصباح الباكر؟ تأكل مي؟ Ada lagi pertanyaan? Ya Ya, Allah. Assalamualaikum. Salam berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada Ustadz tuh dibayangkan orang gambar-gambarnya gitu. Ya Rasulullah tuh sama burak. Burak itu bersayap kayak kuda. Emang begitu Ustadz? Kan banyak tuh gambar-gambarnya. Eh, itu burak. Rasulullah tuh mengendarai burak. Burak itu kayak kuda tapi bersayap. Apa itu benar Ustadz? Iya. Orang Jadi membayang-bayang ada memang digambarkan misalnya kan. perempuan cantik gitu kan. Iya. Rambutnya terus matanya belo dan seterusnya kan. Mm-mm. Digambarnya kan. Iya. Itu siapa lagi tuh yang gambar-gambar kayak gitu. Kita juga nggak tahu itu. Nah, jadi sebenarnya itu uh, kayak model begini ya. Itu ada bahasan tersendiri ya. Macam misalnya, oh itu tuh penghinaan. Kalau digambarkan Nah, itu. oh, ada yang kayak kuda begini. Ya. Kayak gini nih. Mm-mm. Ya, pasti orang India ini bikin nih gambarnya wajahnya wajah India ini. Dijadiin pajangan sama orang-orang suka-suka orang dulu Ustaz. Ya, Mm. ya nggak boleh tuh kayak gitu. Iya ini Pakistan nih, India lah ini dari bahasanya. Ya, jadi itu saking apa namanya saking Urdu. ya bahasa nggak mengerti syariat. Jadi apa buruk itu menurut hadis ya? Disebutnya al-buraqu dabbatun min makhluqatillah. Yu'taqadu annaha kanat mukhassasatun likay yuhmal 'alaiha al-anbiya. Buruk itu salah satu makhluk Allah. Diyakini bahwa dia dikhususkan sebagai kendaraan para nabi. Ya, dan itu ada di beberapa hadis ya. Seperti apa sifatnya? Di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bi annahu abyadu, putih, dunal bagal wa fawqal himar. Ya, lebih kecil daripada bagal, lebih besar daripada himar, daripada keledai. Bagal itu hasil perkawinan antara keledai dan kuda ya. Ya. Jadi lebih besar daripada keledai ya, tapi lebih kecil daripada Udah. bagal. Udah. Bagal. Baik. Ini ada cuplikan hadisnya. Utitu bil buraqi. Hadisnya dari Anas bin Malik. Saya didatangi buraq.
Wa huwa dabbatun abyad. Buraq itu pakainya wahwa, berarti jantan, ya, jantan. Dabbatun abyad, ya, binatang berwarna putih. Fauqal himari, ya, lebih tinggi daripada keledai. Wadunal baghli, lebih pendek daripada bagal. Tapi jangan dibayangkan itu seperti kuda, seperti keledai. Ya. Ini cuma ininya aja, ukurannya. Ya, yadau hafiru 'inda muntaha tarafi. Ya, jadi dia letakkan tangannya itu ketika di batas pandangan terakhirnya. Jadi kalau dia lari itu, di mana batas pandangan terakhirnya? Batas pandangan terakhirnya misalnya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dalam 1 detik, langsung kakinya ke Masjidil Aqsa. Ya, lebih dahsyat daripada kecepatan cahaya. Bagaimana itu Rasul tidak pecah, itu tidak hancur dengan kecepatan seperti itu? Ya kan bukan Rasul sendiri, Allah yang menjalankan. Ya, nggak pakai macam-macam lah, pakai kap apa segala, ada payungnya, nggak, tidak disebutkan itu. Ya. Farakibtuhu fasara bi hatta ataitu Baitul Maqdis. Ya, saya menungganginya, lalu dia berjalan membawa saya sampai saya datang ke Baitul Maqdis, sampai akhir hadis. Ya. Itu, Bu. Ya. Jazakallah khairan kasiran, Ustaz. Wah, iya. Banyak banget itu. Baik, Cukup ada lagi? Mungkin cukup. biasanya almarhum yang terakhir. Ustadz masih ada waktu untuk saya. Ya, masih Ya mau Allah. pergi, Masya Allah. Masih pergi semua. Berapa tahun Pak Edi bersama kita, Bu? Mungkin di akhir-akhir 2020 mulainya tuh. Iya. 3 tahun ya. Ya, nggak lama setelah Pak Pras bergabung, kemudian Pak Sumiardi. Ya. Betul ya, Pak Pras ya? Iya. Ya Allah. Kehilangan. Iya, tapi wafatnya enak banget. Iya, nggak sakit kan ya? Nggak sakit. Jadi habis maghriban, rebahan, terus nggak lama mau ke toilet gitu. Pas berdiri tuh pusing katanya gitu. Pusing terus tiduran ini tiduran untuk selamanya. Ya Allah. Jadi nggak Enak tertunda, banget, nggak sakit. ya, satu ini salatnya. Iya.
berarti masih dalam keadaan berwudu. Panggil gitu. Kan nggak ada yang Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman. Ya Ya, moga-moga kita juga harus jaga wudhu kemanapun atau walaupun nggak kemana-mana, wuduk tetap terus jaga wudhu ya. Ya, pokoknya yang dalam wuduk. bisa jaga wudhu. Kalau yang sebentar ketut sebentar ketut mah nggak usah. Itu Ustadz itu sebentar kentut. Jaga wudhu baru sebentar kentut ada nanti bisa masuk angin. Masya Allah. Baik, cukup ya, Ustadz. Kalau mau tidur Ya. juga, maaf Bun ini, Ya, kalau mau tidur juga katanya Pak Ustadz, kalau Bagus. memang sudah misalkan kita sudah wudhu nih, sudah sholat isya, terus kita batal, terus wudhu lagi, terus kita tidur, kalau kentut ya udah katanya nggak usah wudhu lagi gitu ya Pak Ustadz ya, Iya. karena kapan mau tidurnya? Kalau misalkan kita Seger lagi. yang penting udah pertama kali kita mau tidur, kita wudhu ya gitu. udah wudhu. Iya. Tapi kalau setelah kita baring terus kita kentut, ya udah jangan wudhu lagi. Seperti itu ya Pak Ustadz. Tadinya saya juga seperti itu Pak Ustadz. Jadi ini ngapain bolak-balik katanya. Jadi pas saya tanya ke ustazahnya, nggak usah Bu katanya, sekali aja niatnya. Kalau udah tiduran kentut mah ya udah nggak usah wudhu gitu Pak Ustadz. Ya. Wuduk lagi, segar lagi, nggak bisa tidur, kentut lagi. Iya, jadi nggak tidur-tidur. Suami bilang katanya, ini kenapa sih bolak-balik melulu katanya. Itulah. Kapan mau tidurnya? Akhirnya saya tanya lah. Minta aja sama Allah Bu, panjangkan wuduknya. Oh gitu ya Bu. Iya iya, ntar dicoba ya Bu. Doanya cuman Syukur, minta syukur. sama Allah dipanjangkan wuduknya gitu. Sama kalau kita mau tawaf, Iya. doa tuh. Tahu Biar doanya enggak. berangkat dari hotel, nah, ya udah doa begitu, ya Allah panjangkan wuduknya, mudahkan depan, ya Allah gitu aja. Bisa apa-apa aja minta ya dikasih gitu, dapat gitu. Jazakallah khairan ilmunya Ibu. Ya. Oke, baik. Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Bapak Ibu terima kasih sudah meramaikan suasana taklim subuh ini. Pak Abdullah tadi mau bertanya, Pak Abdullah. Pak Abdullah. Enggak ya? Oke, baik. Kita akan lanjutkan materinya di pekan depan. Insya Allah kita semua sehat walafiat dan bisa bergabung kembali. Insya Allah pekan depan kita masuk di khutbah nomor berapa tuh Ustaz? 7475 berarti ya. Iya. Baik, Bapak Ibu kita sudahkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik.